Hai kaum kaut makamu sejagat, gimana kabar kalian? Masih suka nolon pakai mulut? Apaan sih? Cukup. Oke, kali ini gue pengen ngerangkum film dengan genre romantic komedi, namun tetap masih ada sedikit bumbu-bumbu pengencrotan. Film ini berjudul My Phone Sex Partner. Film yang rilis di tahun 2012 ini dibintangi oleh Jisung dan Kim Ah Jung. Oke, nggak usah banyak bacot lagi, kita langsung ke filmnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Intro mamen. Kisah akan berfokus pada seorang cowok yang bernama Hyung Sung, di mana Hyung Sung adalah seorang cowok yang baru saja putus dengan pacarnya, dan sayangnya dia susah move on. Suatu ketika, Hyung Sung sedang berpesta dengan teman-temannya. Saat itu sedang ada farewell untuk kekasih temannya Hyung Sung yang akan berangkat ke Jerman. Dan di situ pula ada mantan pacarnya Hyung Sung, yaitu Soyeon. Mereka semua nampak bersenang-senang dan bercanda, sampai Soyeon mendapat telepon dan akhirnya harus pergi. Hyun Sung yang melihat Soyeon pergi, ikut pergi mengejar Soyeon. Tak diduga, dia melihat Soyeon yang dijemput seekor mobil, dan Soyeon langsung masuk ke mobil itu. Kesal dengan kejadian itu, Hyun Sung balik lagi ke teman-temannya dan melampiaskan emosinya kepada mereka semua. Setelah balik ke kosannya, Hyun Sung yang sedang kesal dicampur rasa cemburu karena tidak punya mobil, mungkin tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari seorang cewek. Cewek ini bernama Yeonjung. Yeonjung meminta Hyun Sung untuk tidak berbicara sepatah kata pun, cukup mendengarnya saja. Awalnya Hyun Sung bingung, namun dia mencoba menuruti apa yang dikatakan Yeonjung. Tidak diduga, Yeonjung memberikan suara-suara desahannya yang membuat Hyun Sung sakne dan menikmatinya. Karena sudah nggak tahan, dia pun melakukan pengencrotan mandiri saat itu juga. Sampai akhirnya, setelah Hyun Sung crot, Hyung Jun baru tahu kalau dia salah tekan nomor, alias salah sambung. Hal ini bisa kejadian karena Yeonjung menggunakan HP barunya dan dia belum menyalin daftar kontak ke HP-nya itu. Dia mengira dia sedang menelpon pacarnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Yeonjung makan malam bersama pacarnya, di mana mereka merayakan 5 tahun hari jadian mereka. Yeonjung melihat sebuah kotak hadiah yang dikiranya berisi sebuah cincin lamaran. Wajar aja sebagai wanita udah 5 tahun pacaran, dia menunggu kepastian masa depan hubungan mereka. Namun tak disangka setelah dibuka, ternyata kotak itu hanya berisi jepitan rambut, dan harapan Yeonjung dilamar sama pacarnya pun tidak kejadian. Di tempat lain terlihat Hyun Sung yang sedang mabuk. Dia ingin menghubungi Soyeon, tapi nggak berani. Hingga dia teringat Yeonjung dan menghubunginya. Hyun Sung langsung marah-marah nggak jelas ke Yeonjung. Yeonjung pun membalasnya karena sedang kesal juga dengan pacarnya. Hingga akhirnya Yeonjung merasa yang mana Hyun Sung ini sedang dilanda penyakit gagal move on dari gebetannya. Yeonjung mencoba menghibur Hyun Sung dengan mendengar curhatan hati seorang fuckboy. Hyun Sung pun menjadi lebih terbuka hingga akhirnya mereka saling curhat pasangan masing-masing. Bahkan sampai-sampai mereka memberitahu kejelekan pasangan mereka tersebut. Sejak saat itu mereka berdua makin sering untuk berkomunikasi lewat handphone, bahkan saling memuaskan diri dengan berskididit papap
walau hanya lewat udara. Sampai suatu ketika, Yeonjung sedang makan malam bersama pacar dan rekan-rekan kerja pacarnya. Yeonjung melihat selingkuhan pacarnya, yang tidak lain adalah rekan kerjanya juga di kantor. Hal ini membuat Yeonjung seketika menjadi bad mood. Saat pulang, Yeonjung tiba-tiba menelpon Hyungsung untuk bertemu. Hyungsung yang penasaran dengan Yeonjung otomatis menyetujui untuk kopdar bersama Yeonjun. Namun tiba-tiba Yeonjung membatalkan pertemuan tersebut dengan alasan mereka akan lebih terbuka karena tidak saling mengenal. Tak disangka mereka berpapasan di lift. Yeonjung menyadari kalau cowok yang berpapasan dengannya tidak lain adalah Hyungsung. Yeonjun pun mengikuti Hyungsung dari belakang. Hingga tepat di depan air cerot, dia memanggilnya. Hyungsung pun langsung menyadari bahwa cewek di depannya itu adalah Yeonjun. Dampak dari PS yang sudah terjalin dengan mantap mengakibatkan mereka tidak perlu basa-basi lagi untuk segera melakukan pengencrotan yang nyata. Yeonjun yang sedang diserang, membabi buta oleh Hyungsung, tiba-tiba meminta Hyungsung untuk berhenti. Karena Yeonjun tersadar jika hal yang dilakukan mereka ini tidaklah benar. Hyungsung pun memasukkan kembali burunya ke dalam sempak dan berpakaian. Hyungsung tahu bagaimana perasaan Yeonjun saat itu, hingga dia menawari Yeonjun untuk berbicara kembali lewat telepon, walau ya mereka berdekatan. Tak disangka jurus fake boy ini manjur. Yeonjun yang mulai merasa nyaman akhirnya menerima untuk disantap Nutrigelnya oleh Hyungsung. 복수할래? 팬티. 팬티는 무슨 팬티? 안 된다. Beberapa hari kemudian, Hyungsung kembali menelpon Yeonjun dan mengatakan yang mana pacarnya Seon mengajaknya untuk ngedate. 잘 됐다. Yeonjun memberikan beberapa saran dan masukan kepada Hyungsung agar dia terlihat lebih keren, cool saat bertemu kembali dengan pacarnya tersebut. 그래. 작전명은 쏘쿨로 하자. 바쁜 척 막 통화를 하면서 가. 한 10분 정도 확 늦어버려. 기획안을 디벨롭 시키는 걸로 하겠습니다. 일단 독일 프랑크푸르트. Tak disangka, malamnya Hyungsung melepon lagi ke Yeonjun untuk bertemu. Saat itu hujan deras terlihat Yeonjun yang sedang mencari Hyungsung. 나오긴 너무 늦었지. Yeonjun pun akhirnya menemukan Hyungsung di sebuah taman bermain dalam keadaan sedang basah kuyup kayak kucing basah dan sedang menangis sedih terseduh-seduh. Di kosan, Yeonjun menghibur Hyungsung yang sedang sedih. Hingga mereka menghibur diri dan membuat sebuah instrumen lagu dengan yang menjadi liriknya adalah desahan Yeonjun. 막 이런 거. Lagu ini udah ada di YouTube ya guys. Kalian udah pernah dengar? Ini lagunya. Check it out. Esok paginya pun mereka berdua sedang sarapan bersama. Namun saat itu Yeonjun bertemu dengan teman kerjanya dulu, di mana teman Yeonjun ini menyindir Yeonjun yang belum juga menikah. 시집갈 거라고 노래를 부르더니만. 하지 않았나? 했어? Mendengar hal itu, Hyungsung membela Yeonjun dan menghina teman dari Yeonjun itu,
hingga dia mendapatkan sebuah hook kanan bersih di wajahnya. 바다 거북. 정확히 바다 거북이 닮았어. Yongjun kemudian pergi dan dikejar oleh Yongsun. Yongsun mengatakan 내가 생각이 좀 Yongjun harus bisa mencintai dirinya sendiri sebelum mencintai orang lain. Mendengar itu, Yongjun merasa senang 누구한테 사랑 dan mencium Hyungsun. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara Hyungsun dan Yongjun. 정말 사랑스럽고 매력. Setelah itu, Hyungsun kembali ke kosan dan memutuskan membuatkan sebuah lagu untuk Yongjun. Sementara Yongjun sudah berada di mobil bersama pacarnya. Begitu sampai di rumah, pacarnya yang sedang konak menyerang Yongjun, namun Yongjun menolaknya. 그래. Tentu saja, hal ini membuat pacarnya kesal minta ampun. 괜찮아? Esoknya pun, Yongjun kembali menghubungi Yongsun dan mengatakan agar mereka tidak usah bertemu lagi, karena hubungan di antara mereka ini tidaklah benar. Otomatis, Hyungsung yang sedang berbunga-bunga polohungo auto patah hati lagi, 아닌 것 같다. karena dia sudah mulai menyukai Yongjun. 널 우정? 영을 위해서도. 우정? Setelah pulang kerja, Yongsun diajak kedua temannya untuk mendatangi tempat karaoke yang baru dibuka untuk bersenang-senang dengan biduan di sana. 호종과 함께 이번에 나 아는 형이 오픈한 노래바가 있는데 고. Namun ternyata di sana bukannya cewek seksi, malah tante-tante expire coy. Hyungsung yang kangen dengan Yongjun memutuskan untuk menghubunginya. Namun ternyata saat itu Yongjun sedang bersama pacarnya. Hal ini membuat Yongjun dan pacarnya bertengkar saat itu juga. Yongjun keluar dari mobil dan dikejar oleh pacarnya. Saat itu tanpa disangka, pacarnya meminta maaf dan memberikan sebuah cincin tunangan untuk melamar Yongjun. 사실 Kembali ke Hyungsung yang lagi dibuat patah hati untuk kesekian kalinya menjadi emosi hingga dia dan teman-temannya terlibat perkelahian. Akhirnya mereka semua dibawa ke Polsek Kota Tengah pada saat itu. Hyungsung menerima SMS dari Yongjun yang mana Yongjun mengatakan dia baru saja dilamar oleh pacarnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Soyeon datang ke kantor polisi untuk memberikan jaminan kepada Hyungsung dan teman-temannya. 많이 다쳤어? Singkat cerita, Hyungsung sudah berada di kosannya bersama Soyeon, di mana Soyeon mengatakan sudah pupus dari pacarnya dan ingin balikan lagi dengan Hyungsung. 지워지지가 않더라. 헤어졌어. 나. Pagi pun tiba, terlihat Yongjun yang sedang di toko untuk mempersiapkan gaun yang akan digunakannya di pernikahan nanti. Namun tiba-tiba, dia teringat Hyungsung dan memutuskan untuk pergi ke kosannya Hyungsung. Tak disangka setelah dia sampai di sana, dia bertemu dengan Hyungsung yang sedang bersama dengan Soyeon. Dengan alibi mengantarkan undangan pernikahan, setelah itu Yongjun pun pergi 나 청첩장 나왔. dan terlihat menangis di mobilnya. Saat sedang jalan bersama Soyeon, Hyungsung meminta maaf. Dia mengatakan sudah tidak punya perasaan lagi kepada Soyeon. Hari pernikahan pun tiba. Terlihat Yongjun dan mempelai pria yang sedang berjalan menuju altar. Namun tiba-tiba, Hyungsung datang ke pernikahan tersebut untuk menyatakan perasaannya kepada Yongjun.
축하팀이 하나 더 있습니다. 예. Dengan bermodalkan gitar, dia menyanyikan lagu yang dia ciptakan untuk Yongjun. 저기는 아름다운 신부의 수확이 맞춤. Nyanyian Hyungsung yang penuh perasaan bahkan membuat salah satu produser musik mengiringinya dengan piano. Sontak hal ini membuat Yongjun mengingat kenangan-kenangan di antara mereka berdua. Hingga lagu usai, keadaan pun menjadi chaos dan pernikahan tersebut gagal. 보고 싶었어. 뭐야? Dengan Yongjun yang meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut, Hyungsung mengejar Yongjun dan menyatakan perasaannya. 사랑해. Namun, Yongjun malah berkata, 이제 안 믿어 그런 날. 2 bulan pun berlalu. Terlihat Hyungsung yang sudah jadi musisi terkenal sedang bersama produser musik yang saat itu mengiringi nyanyiannya di pesta pernikahan Yongjun. Mereka berada di sebuah stasiun radio dalam sebuah acara yang mana pendengar yang menelpon akan menyanyikan lagu Hyungsung secara langsung, live. 네, 알고 있어요. Tiba-tiba ada penelpon yang masuk dan ternyata itu adalah Yongjun yang memang sudah tahu akan acara stasiun radio tersebut dan memang sudah tahu jika Hyungsung menjadi bintang tamu saat itu. Yongjun pun bernyanyi lagu yang tidak masuk akal itu. 변태는 당신이지. 이 발정난 생녀야. Setelah Yongjun bernyanyi, Hyungsung yang memang sudah tidak asing dan sudah tahu bahwa itu adalah suaranya Yongjun langsung bertanya. 무슨 팬티 입고 있어요? 무슨 팬티 입고 있어요? Yongjun pun menjawabnya, 분홍색 레이스. 백업 스캔. dan film ini pun berakhir. Oke, sudah kalian simak bersama. Itulah alur cerita dari film My Pawn Sex Partner. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cobalah untuk menekan nomor yang salah untuk menemukan cinta sejati kalian. Bengek cukup. Kali aja kalian yang cewek bisa nyasar ke Kakek Sugiono, atau kalian cowok bisa nyasar ke Alita Ocean. Cukup, sadap. Saya dan jajaran direksi PT Huto Dulola Tabu mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe jika kalian suka. Kemudian share video ini ke teman-teman gabut kalian lainnya. Salam lope-lope, BYE, bye-bye. Apa ya? Oh iya Kang, download micet Joy. Siapa tahu dapat VCS gratis ya. Lumayan. Tinggal sedia sabun. Cerot.